Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1611, Mengontrak Diriku Sendiri, 2. Kesan saya tentang kehancuran ini adalah bahwa Beastamerlah yang mengendalikan naga bersayap dan memulai pertempuran besar dengan Beastamer lain yang mengendalikan ras beruang hitam dan putih. Sebagian besar, Anda perlu menjelajahinya sendiri. Siyu membuka mulutnya sedikit dan mengutuk dalam hatinya. Sial, apakah ini perang mistis antara Kaisar Huang dan Ciyu? Tunggu sebentar, apakah memang ada reruntuhan seperti itu? Apa sebenarnya yang ada di bumi pada zaman terakhir? 4 binatang suci, Dewi Wa, Ciyu, mengapa mereka memiliki segalanya? Sepertinya kamu paham tentang reruntuhan ini, kata Dewi Wa. Kalau begitu, kemungkinan kamu memecahkan reruntuhan ini seharusnya lebih tinggi. Ini salah satu bantuannya. Bantuan kedua, apakah kamu tahu tentang pasukan penguasa kosmik? Siyu, aku tahu. Siyu bertanya, Senior Wa, ada apa dengan pasukan penguasa kosmik? Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat mencari bantuan dari pasukan penguasa kosmik. Saya pernah membantu Cipos mengelola pasukan penguasa kosmik untuk jangka waktu tertentu di pasukan penguasa kosmik dan juga membantunya memecahkan banyak reruntuhan zaman. Meskipun aku tidak terlalu ingin meminta bantuannya, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menyebutkan namaku. Cipos adalah penguasa kosmik. Siyu membuka mulutnya sedikit lagi. Astaga, Siyu merasa Dewi Wa lebih mengejutkannya daripada Kaisar Si. Pertama, dia mengungkap reruntuhan Ciyu dan Kaisar Huang. Lalu, dia berkata bahwa dia pernah memegang posisi penting dalam pasukan penguasa kosmik dan bahkan mengelola pasukan penguasa kosmik. Para dewa yang meninggalkan planet biru hidup dengan sangat baik, dan mereka yang hidup dalam kemiskinan sangatlah miskin. Dewi Wa jelas salah satunya. Dia melakukannya dengan sangat baik. Sungguh sulit dipercaya. Siyu tercengang. Dia merasa Senior Wa terlalu hebat dan mengasyikkan. Meskipun dia bukan pendukung tingkat kosmik, dia telah menemukan pendukung tingkat kosmik lain untuk Siyu. Terlebih lagi, itu adalah eksistensi terkuat di alam semesta. Dalam sekejap, Siyu merasa tidak ada yang perlu ditakutkan di dunia ini. Bahkan seorang penguasa kosmik adalah salah satunya. Apa yang perlu ditakutkan? Siyu langsung membengkak karena percaya diri. Bantuan terakhir adalah bantuanku terhadapmu. Dewi Wa memandang Siyu dan berkata, tubuh itu adalah kehidupanmu sebelumnya, kan? Ya, Siyu mengangguk. Dewi Wa berkata, kamu hanya mengendalikannya dengan pikiranmu, tetapi jiwamu belum kembali. Kamu mengkhawatirkan sesuatu, kan? Siyu mengangguk lagi. Kekhawatiranmu benar. Meskipun jiwa Anda saat ini memiliki kesesuaian yang sangat tinggi dengan tubuh kehidupan Anda sebelumnya, tubuh kehidupan Anda sebelumnya terlalu kuat. Jiwamu saat ini terlalu lemah. Melebur secara paksa akan memberimu beban yang sangat besar. Kamu juga merasakannya kan? Jika Anda menggunakan klon mental untuk mengendalikannya, Anda juga akan menghabiskan banyak energi. Seperti ini, kata Siyu. Sebelum saya memperkuat kehidupan saya sebelumnya, konsumsinya tidak terlalu besar, tetapi setelah memperkuat kehidupan saya sebelumnya, konsumsi untuk mengendalikannya menjadi semakin besar. Siyu tiba-tiba menyesal menggunakan sumber transendensi semu untuk memperkuat bis Siyu. Jika tidak diperkuat, menurut Dewi Wa, level jiwa dan raga mungkin bisa menyamai dengan cepat. Namun, jika dia tidak memperkuat bis Siyu, Siyu tidak akan berani keluar dan bermain, dia juga tidak akan berani datang ke tanah terkontaminasi. Kalau begitu, dia tidak akan bisa melihat tiruan Dewi Wa. Kalau dipikir-pikir seperti ini, itu bukanlah suatu kerugian. Saya bisa mengajari Anda metode kontrak khusus agar Anda dapat mengontraknya. Dengan cara ini, kehidupan Anda sebelumnya dan tubuh Anda saat ini bisa lebih aman dan mudah untuk digabungkan. Setelah kontrak selesai, Anda bisa langsung mengontrol pergerakannya dengan pikiran Anda. Statusnya untuk sementara tidak berbeda dengan hewan peliharaan yang Anda kontrak. Pada saat itu, Anda juga dapat melakukan simulasi fusi melalui kemampuan fusi hingga kecocokannya 100%. Bisakah saya? Kata Siyu. Tapi bukankah aku manusia di kehidupanku sebelumnya? Lagi pula, dia berada di level super dewa, sedangkan aku hanya di level dewa. Dewi Wa berkata, tidak apa-apa. Dia bukan manusia zaman ini. Dia adalah seorang yang super surgawi,
tetapi bukan seorang yang super surgawi. Dia bisa dikontrak. Ini tidak sulit untuk dilakukan. Anda hanya perlu mengubah metode kontrak. Ini mirip dengan kontrak surgawi dari planet Raja Dunia. Selain itu, kompatibilitasmu dengannya sangat tinggi. Itu tidak menjadi masalah meskipun Anda berkontraksi di atas level Anda. Meskipun Anda harus menanggung beban yang lebih besar dari sekarang, Anda juga dapat menerima masukan yang sangat besar setelah kontrak selesai. Tidak ada yang mengenal manusia lebih baik dari saya. Nada suara Dewi Wa sangat yakin. Kontrak. Pada titik ini, Siyu langsung ingin tahu cara mengontrak bis Siyu. Ikuti klon saya ke kondisi resonansi psikis dan bermeditasi bersama. Saya akan memandu Anda menyelesaikan kontrak baru, kata Dewi Wa. Baiklah. Siyu mengangguk. Saat berikutnya, dia menutup matanya lagi. Suara Dewi Wa muncul di dalam hatinya. Tangannya sangat hangat saat dia membimbing Siyu untuk mempelajari kontrak surgawi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, hubungan mental antara Siyu dan bis Siyu secara bertahap menjadi lebih kuat. Di bawah umpan balik dari bis Siyu, berbagai statistik Siyu dengan cepat meningkat. Khususnya, kekuatan fisiknya dengan cepat mendekati standar manusia super surgawi. Tentu saja, standar super surgawi yang hampir dimiliki tubuh utama Siyu berbeda dari standar super surgawi bis Siyu. Siyu hanya mendekati standar fisik super dewa dari ras manusia, sedangkan bis Siyu sama sekali bukan manusia. Standar fisik super surgawi yang cocok dengan berbagai ras di langit berbintang, dan cocok dengan bentuk kehidupan transenden. Itu jauh lebih kuat dari fisik manusia biasa pada level yang sama. Ini juga sesuatu yang baru diketahui Siyu kemudian. Bab 1612, mengontrak diriku sendiri 3. Tentu saja, di bawah masukan dari bis Siyu, yang paling membuat Siyu senang bukanlah peningkatan fisiknya tetapi peningkatan level bis Taming. Meskipun dia memang merasakan beban yang sangat kuat saat dia mengontrak bis Siyu di awal, kini, beban tersebut perlahan menghilang. Level bis Taming space miliknya sebenarnya secara langsung melintasi banyak level. Itu secara langsung mencapai puncak tingkat dewa, tingkat ke-10 dari tingkat dewa. Puncak tingkat dewa, Siyu membuka matanya karena tidak percaya. Dia tidak menyangka kemajuannya akan secepat itu. Dengan sumber daya budidaya yang diberikan oleh Kaisar Luar Angkasa dan buah budidaya, dia hanya meningkat 1 tingkat dalam beberapa bulan terakhir. Namun, hanya mengontrak bis Siyu yang secara langsung memberinya umpan balik ke puncak level dewa. Dengan kata lain, selama aku menyatu dengan sumber transendensi sekarang, aku juga bisa menjadi bis Tamer yang super surgawi. Siyu berkata tidak percaya. Dahulu kala, dialah yang menyeret hewan peliharaannya ke bawah. 11 dan yang lainnya maju dari transenden menjadi komandan, dari komandan menjadi raja, dan dari raja menjadi penguasa. Begitu mereka maju, mereka segera mencapai puncak alam berikutnya dan memiliki kekuatan pertempuran tingkat terkuat di tingkat itu. Namun, pada saat yang sama, Siyu pada dasarnya berada sangat jauh dari level berikutnya, sangat jauh dari kemacetan level saat ini. Itu adalah penyebab di balik ketidakmampuan hewan peliharaan untuk terus menerobos. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa poin tambahannya terlalu kuat. Namun, segalanya tampaknya telah berbalik pada tingkat dewa. Segera setelah 11 dan yang lainnya menerobos dari dewa terkuat, mereka hanya mendekati tingkat dewa tingkat tinggi. Mereka masih beberapa tingkat lagi dari puncak tingkat dewa, dewa tingkat tinggi, dewa tertinggi, dan dewa sempurna. Sekarang, sebagian besar hewan peliharaan Siyu masih terjebak pada dewa tingkat tinggi. Mereka sangat jauh dari puncak tingkat dewa. Namun, kali ini, Siyu sendiri akhirnya mencapai puncak level dewa sebelum hewan peliharaannya. Hal ini membuat Siyu merasa bahwa dia mungkin bisa menembus level super dewa sebelum hewan peliharaannya kali ini. Manfaat mengontrak banyak hewan peliharaan akhirnya tiba. Ini masih merupakan umpan balik dari beberapa hewan peliharaan, dia sudah berada di puncak level dewa. Jika level 11 dan yang lainnya selanjutnya meningkat, dapatkah dia menembus batas level ke-10 dari level dewa seperti dugaan Kaisar Si? Kamu sangat berbakat, kata Dewi Wa saat ini. Namun, meskipun saya sangat ingin segera melihat kelahiran 5 manusia super surgawi di planet biru, jumlahnya saat ini jauh dari mencukupi, jadi tidak perlu terburu-buru. Jangan mudah menyatu dengan sumber transendensi. Siyu memandang Dewi Wa dan berkata,
Senior Wa, apa maksudnya ini? Tepatnya, jangan mudah memadukan sumber transendensi yang telah dipadukan orang lain. Sumber transendensi juga memiliki kualitas. Perpaduan sumber transendensi yang lebih lemah mungkin mempengaruhi jalan masa depan Anda, kata Dewi Wa. Ada total 3 sumber transendensi. Alam semesta secara alami mengembun setiap 100.000 tahun. Ada kemungkinan untuk menjarah jika Anda membunuh Dewa Super, atau jika Dewa Super bunuh diri dan berinisiatif untuk mewariskannya kepada orang lain. Dari kehancuran zaman, sisa-sisa zaman terakhir. Di antara mereka, dari segi kualitas, sumber transendensi yang diperoleh dari membunuh Dewa Super dan sumber transendensi yang tersisa di zaman itu semuanya biasa saja. Kualitas sumber transendensi yang terkondensasi secara alami setiap 100.000 tahun adalah yang terbaik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya dengan menyatu dengan sumber transendensi yang lahir secara alami di alam semesta, seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat kosmik. Itu adalah salah satu dari banyak pepatah tentang terobosan ke tingkat kosmik. Tentu saja sumber transendensi ini juga yang paling sulit didapat. Ini bahkan lebih sulit daripada berburu Dewa Super. Puncak tingkat ketuhanan yang Anda lihat di alam semesta saat ini jauh dari batas sebenarnya dari tingkat ketuhanan. Di antara level dewa, ada sekelompok level dewa yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Dewa Super. Mereka mengejar yang lebih tinggi dan tidak peduli dengan tingkat super surgawi. Mereka hanya ingin bertaruh dan memasuki level kosmik. Mereka tidak mau menyatu dengan sumber-sumber transendensi yang telah menyatu dengan orang lain. Mereka memilih menunggu sumber transendensi yang muncul setiap 100.000 tahun sekali. Mereka bahkan tidak ragu untuk menyegel diri mereka sendiri selama 100.000 tahun, 200.000, 300.000 tahun, terus-menerus menyegel untuk memperpanjang umur mereka. Mereka hanya muncul sekali setiap 100.000 tahun hanya untuk memperjuangkan sumber transendensi yang terkondensasi secara alami. Setiap kali sumber transendensi ini muncul, alam semesta juga akan menimbulkan badai darah. Selain tingkat kosmik, bahkan tingkat Dewa Super pun akan ikut serta dalam kompetisi. Jika memungkinkan, sebaiknya Anda memajukan diri sendiri dan menyatu dengan sumber transendensi ini. Dengan perlindungan dari kehidupanmu sebelumnya, kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan monster tingkat dewa yang telah menyegel diri mereka sendiri selama ratusan ribu, jutaan, atau bahkan puluhan juta tahun. Bab 1613, berteriak di jurang super surgawi, 1. Ini. Pada saat ini, ketika dia mendengar Dewi Wa berkata bahwa sumber transendensi yang terkondensasi secara alami di alam semesta setiap 100.000 tahun adalah yang terbaik, dan sisanya adalah barang bekas dan tidak bagus, Si Yu langsung tercengang. Dalam benaknya, ekspresi bersemangat Kaisar Luar Angkasa Senior ketika dia mendapatkan sumber transendensi muncul. Tidak, Kaisar Luar Angkasa Senior, bukan hanya Kaisar Luar Angkasa Senior, tetapi bahkan sumber transendensi yang diperoleh Kaisar Waktu Senior pun tidak lengkap. Itu tidak termasuk kualitas terbaik. Ini mungkin mempengaruhi kemajuan tingkat kosmik di masa depan. Kaisar Senior Si Yu langsung merasa bahwa keberuntungan kedua Kaisar Ruang Waktu itu tidak terlalu baik. Namun, hal itu tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada Kaisar Luar Angkasa Senior. Kaisar Luar Angkasa Senior sudah sangat puas bisa menjadi Dewa Super. Namun, Kaisar Senior Si juga bertekad untuk mengejar tingkat kosmik dan menyatu dengan sumber transendensi yang tersisa pada zaman tersebut. Dia merasa telah mengambil langkah yang salah dan tidak tahu apakah dia bisa mengembalikannya. Saat ini, Kaisar Si tidak membiarkan hewan peliharaan lain terus menyatu dengan sumber transendensi ini. Sepertinya dia sedang menebusnya. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya sudah berapa lama sejak terakhir kali alam semesta secara alami memadatkan sumber transendensi, pikir Si Yu. Setelah mendengar kata-kata Dewi Wa, Si Yu tentu saja ingin bertarung. Namun, jika dia masih harus menunggu puluhan ribu tahun, itu tidak ada artinya. Kecuali dia menyegel dirinya sendiri dan menunggu selama puluhan ribu tahun, bahkan jika dia masih hidup pada saat itu, Si Yu merasa itu tidak ada artinya. Dia bukan orang yang sabar. Dengan baik, tunggu sebentar. Si Yu menemukan titik buta. Mungkinkah membiarkan Qi secara langsung membawanya melampaui asal-usulnya? Dia bertransmigrasi ke masa lalu dan melawan dewa zaman kuno. Setelah bolak-balik lebih dari 10 kali,
dia mengambil lebih dari 10 sumber transendensi yang terkondensasi secara alami dan memberikannya kepada hewan peliharaannya, tapi dengan cara ini, karma yang terlibat sedikit besar. Tentu saja, Xiyu juga harus mempertimbangkan apakah dia bisa mengalahkan pesaing lainnya. Menurut Dewi Wa, alasan mengapa dewa zaman legendaris di alam semesta tampak kecil adalah karena untuk memperpanjang umur mereka, pada dasarnya mereka tidak muncul di dunia dan disegel setiap saat. Ini bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting, Dewi Wa berkata bahwa beberapa dewa super mungkin akan ikut serta dalam kompetisi. Dengan kekuatan Xiyu saat ini, tidak masalah melawan dewa super yang lebih lemah. Namun, jika mereka ingin bersaing untuk mendapatkan asal-muasal yang transenden, tidak ada bedanya dengan bermusuhan dengan semua pesaing. Pada saat itu, selama mereka menunjukkan sedikit keuntungan, mereka mungkin akan diserang secara berkelompok. Kekuatannya masih jauh dari cukup. Tanpa kekuatan tempur yang melebihi Transcendent 4, mungkin tidak ada nasib untuk melampaui asal-usulnya. Saat ini, Xiyu hanya berpikir sejenak. Klon Dewi Wa di seberangnya tiba-tiba mulai menjadi sedikit ilusi dan redup. Xiyu segera melihat ke arah Senior Wa dan berteriak. Senior Wa. Namun, tanpa jawaban apapun, sosoknya perlahan menghilang. Selamat tinggal, Dewi Wa. Di sampingnya, penjaga benteng pasir langsung berteriak saat melihat Dewi Wa menghilang. Kemudian, ia menjelaskan kepada Xiyu, karena tubuh utamanya, klon Dewi Wa juga akan mendapat serangan balik yang besar. Selanjutnya, saya serahkan kepada Anda untuk segera memenuhi persyaratan untuk memasuki kehancuran era. Pasti ada sesuatu di reruntuhan yang berguna untuk pemulihan Dewi Wa, itu sebabnya dia sangat khawatir dengan reruntuhan ini, tebak penjaga benteng pasir. Baiklah, Xiyu mengangguk. Terima kasih, Wali Senior. Apakah selanjutnya kamu masih tinggal di sini? Xiyu melihatnya. Itu benar, kata penjaga benteng pasir. Meskipun tempat ini terpencil, tidak apa-apa. Ayo naik dulu. Aku akan mengirimmu. Segera setelah, kapal perang berwarna putih keperakan berangkat lagi dari planet kuning kecoklatan. Melihat pemandangan di luar kapal perang, Xiyu merasa kehilangan. Datang lebih awal memang merupakan pilihan yang tepat. Dia berbalik dan berjalan ke ruang konferensi. Saat ini, hewan peliharaan sudah menunggu pertemuan. Mendorong pintu hingga terbuka, hewan peliharaan itu menatap Xiyu dengan penuh semangat. Aduh. 11 menepuk meja dengan penuh semangat. Aku tahu kamu cemas, tapi jangan khawatir. Xiyu tersenyum. 11 secara alami merasa cemas. Faktanya, Xiyu juga pernah menceritakan kepada hewan peliharaannya tentang mitos-mitos yang ada di bumi. Ketika Eleven masih kecil, Xiyu telah bercerita sepanjang hari. Entah itu benar atau salah, semua novel dan mitos telah diceritakan. Misalnya saja kisah seorang penjinak binatang bermarga Tang, mengontrak monyet batu, manusia berkepala babi, dan anak sungai untuk menantang binatang buas di sepanjang jalan. Misalnya, kisah Kaisar Huang memanggil Yinglong dan melawan Dewa Iblis Ciyu telah diceritakan. Sekarang 11 mengetahui bahwa Ciyu dan binatang pemakan besi mungkin benar-benar ada di era terakhir dan memiliki reruntuhan yang sangat kuat, bagaimana mungkin ia tidak ingin menjelajahi reruntuhan yang disebutkan Dewi Wa. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Selain hewan peliharaan yang memiliki hubungan mental dengan Ciyu, kucing permata, dan burung hantu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah Ciyu tiba. Tidak apa, Xiyu duduk dan berkata, seperti yang diduga, aku tidak bisa membuka reruntuhannya. Namun, aku melihat tiruan Dewi Wa. Kucing permata, burung hantu, apa? Senior Wa, untuk mempercepat kemunculan 5 manusia dewa super di planet biru, dia memberiku bantuan. Apakah kamu merasakan levelku saat ini? Xiyu tersenyum, dan kucing permata serta burung hantu mengamati Xiyu dengan cermat. Kemudian, mereka membuka mulut lebar-lebar, seolah samar-samar mereka bisa melihat 10 tingkat langit yang tak terjangkau di belakang Xiyu. Tekanan spasial yang kuat muncul dari tubuh Xiyu. Kekuatan spasial ini cukup bagi Xiyu untuk mengandalkan tekanan dari Beastaming Space untuk menekan level dewa biasa dan dengan paksa mengontrak mereka untuk menjadi budak. Bab 1614, berteriak di jurang super surgawi, 2. Puncak tingkat dewa. Burung hantu berkata, sial, kamu memakan Dewi Wa. Xiyu, aku makan sendiri, kata Xiyu. Singkatnya,
Dewi Walah yang membantuku meningkatkan kekuatanku dan memberitahuku bahwa kehancuran zaman di planet biru dapat dijelajahi. Lalu, dia berkata jika kami menemui kesulitan, kami bisa mencari teman lamanya. Yah, itu saja. Ngomong-ngomong, saat Senior Wa berada di puncaknya, dia pernah menjadi makhluk hidup yang kuat di puncak level super dewa. Ini sungguh mengesankan. Kucing permata dan burung hantu sangat terkejut. Puncak super surgawi. Dewi Wa terlalu kuat. Panen besar. Burung hantu itu bersemangat. Seperti yang diharapkan, dia telah bereinkarnasi ke planet biru dan pastinya dibimbing oleh Lady Luck. Meskipun World King planet tidak buruk, ada terlalu banyak ras yang kuat. Para astrolog bukanlah siapa-siapa. Ia merasa hanya dengan bermain bersama Blue Planet ia bisa mendapatkan peluang yang sangat besar. Jadi selanjutnya, apakah kita akan kembali ke Blue Planet untuk menjelajahi reruntuhannya? Kucing permata itu memandang ke arah Eleven. Si kecil ini sangat cemas. Wuh, 11 merasa itu tidak jauh dari penguatan. Ini akan menjadi tempat pertama dalam kompetisi internal tim berikutnya. Selain menjadi juara pertama di tahun pertama, Eleven sudah lama juga tidak mendapat juara pertama. Kami belum melakukan hal yang serius. Apa terburu-buru kan, Susu? Siyu memandang Susu di kursi di seberangnya. Tidak, Susu mengungkapkan hal itu sangat benar. Ia belum melawan jurang maut yang super surgawi. Bagaimana bisa kembali begitu saja? Banyak tempat di domain bintang ini yang kotor. Jika tidak dibersihkan sebelum kembali, itu bisa menjadi masalah selama 10.000 tahun. Mari kita tinggal lebih lama lagi. Siyu tersenyum dan berkata, jarang kami keluar. Petik 2. Selanjutnya, misi kita adalah memburu jurang super surgawi, Benos. Mari kita lihat perbedaan sebenarnya antara kita dan Dewa Super. Selain itu, manfaat pertempuran dan sumber transendensi, kita bisa bertaruh. Kekuatan utama kali ini adalah Susu, dan yang lainnya adalah pendukung. Level Super Dewa pasti memiliki banyak bawahan yang dekat dengan level Super Dewa di bawahnya. Bahkan mungkin ada bawahan yang bisa melawan kekuatan pembersihan. Misi yang lain adalah membantu Susu menghilangkan rintangan dan membiarkannya melawan jurang maut dengan tenang. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Burung hantu itu mempunyai firasat buruk saat bekerja. Saat ini, Asosiasi Perlindungan Lingkungan Laut Kosmik dan Tentara Raja Kegelapan berada dalam kondisi konfrontatif. Perang bisa terjadi kapan saja, dan pertempuran besar akan segera terjadi, kata Ling. Jika kita ingin memancing di perairan yang bermasalah dalam situasi seperti ini, hal terpenting adalah menemukan waktu yang tepat. Selanjutnya, jika kita bisa mengetahui secara akurat kapan Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan Tentara Raja Kegelapan akan mengambil tindakan besar, itu adalah hal yang paling bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, setelah itu, kami akan berpisah. Guru Ol, Anda dan Guru Ying dapat memperkirakan hari untuk menyerang bersama. Itu yang paling bermanfaat bagi kami. Dari sudut pandang metafisik, mari kita menempati langit. Sedangkan aku dan Daki, kita akan menemukan kesempatan untuk mengamati situasi pasukan jurang maut ini di mana-mana. Situasi domain bintang biru merah. Yah, kita masih harus menyebutnya Yueling dan berusaha untuk memanfaatkan ketajaman geografis. Ah, mendengar itu, burung hantu berkata, apakah kita masih membutuhkan orang? Tentu saja, sebelum kami menjadi pengacau, aku dan Susu masih bisa bekerja lebih keras. Siyu terkekeh. Tidak, Susu tampak penuh harap. Baiklah, ayo pergi ke jurang bersama. Segera, bis Tamer Yuling, yang diambil Siyu dan yang lainnya dari Heavenly Water Star, juga dipanggil ke ruang konferensi. Kapten Siyu, kamu mencariku. Setelah Yueling memasuki ruang konferensi, dia melihat Eleven, Bugi, Baby Ginseng, Citong, dan yang lainnya duduk rapi dalam dua baris. Dia terdiam beberapa saat. Dia masih merasa kru bajak laut ini sedikit aneh. Selain Siyu yang berjenis kelamin laki-laki, dia bukanlah makhluk yang lucu. 11. Kerdil. Itu adalah makhluk aneh, kura-kura hitam berkepala 3, bebek setan buta, atau sekelompok wanita cantik, 2 kucing, Citong. Dia terus merasa bahwa kru bajak laut ini sedikit tidak normal. Ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, kata Siyu. Mari kita konfirmasi lagi. Kamu sebelumnya memberitahu Ling bahwa lokasi jurang maut saat ini sangat surgawi.
Benos, ada di planet ibumu, planet surgawi, kan? Ya, Yueling mengangguk dan berkata, setelah planet asalku jatuh, markas besar tentara abis telah ditempatkan di sana. Kami berencana untuk segera menyerang. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda keluar dan mengamati lingkungan sekitar planet surgawi bersama Ling. Apakah ada masalah? Tidak masalah, kata Yueling. Apakah hanya aku dan Nona Ling? Dia melihat ke kapal perang, Ling. Tidak, demi keamanan, satu lagi. Siyu memandang Daki. Dukun. Daki berdiri dari kursi dan memiringkan matanya yang ditutup matanya, berubah menjadi bebek bajak laut bermata satu. Kekuatan jurang maut menyebar dari tubuhnya. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Yueling membelalakkan matanya. Balapan neraka. Dia tidak menyangka bahwa tidak hanya ada anggota yang ahli dalam kekuatan pembersihan di kapal bajak laut ini, tetapi ada juga bentuk kehidupan jurang maut. Ini hanyalah apa latar belakang kru bajak laut ini. Dengan adanya itu, auramu dapat berintegrasi dengan lebih baik ke langit berbintang ini, kata Siyu. Lalu, waktu berlalu dengan cepat. Dengan adanya tujuan, semuanya memiliki motivasi. Ketika klon Ling, Daki, dan yang lainnya keluar untuk mencari informasi, Siyu dengan gila-gilaan menambahkan poin ke susu. Setelah Siyu mengontrak bis Siyu dan kekuatannya meningkat, kecepatan penambahan poinnya juga meningkat pesat. Hanya dalam waktu setengah bulan, atribut susu adalah sebagai berikut. Bab 1615, berteriak di jurang super surgawi 3. Keterampilan balapan. Tingkat surgawi, keterampilan iman, kontrak bintang laut sempurna plus 47, gelombang asal sempurna plus 8, tetesan air warisan inisiasi, kontrol air kuasi. Mahir energi dingin embun beku surgawi, mahir. Keterampilan yang diajarkan. Tingkat surgawi, pelahap tak terbatas inisiasi, penyempurnaan bintang, mahir. Statistik saat ini sebenarnya bukan kondisi optimal susu. Karena waktunya sempit, Siyu hanya punya waktu untuk meningkatkan level kontrak laut bintang susu, tetapi gelombang asalnya belum maksimal. Selain itu, susu sebenarnya mendapat perubahan lain dari God Ceiling Battle. Itu adalah Infinite Devor yang berhasil maju. Devouring tak terbatas yang ditiru Siyu dari Abyss Worm akhirnya bisa diajarkan kepada susu selama perjalanan ini. Dengan cara ini, susu dapat melahap sumber daya di atas tingkat dewa melahap dengan lebih efisien dan berevolusi. Siyu sudah punya ide dan berencana membiarkan susu menelan Cold Silence Crown yang telah disempurnakannya. Cold Silence Crown adalah senjata yang disempurnakan oleh susu melalui pemurnian bintang. Itu adalah bintang es dan salju yang telah terkorosi oleh bencana kosmik, Cold Silence. Keheningan dingin, seperti badai langit berbintang, adalah bencana kosmik. Isinya sifat es dan waktu. Kemanapun ia mengalir, waktu akan membeku. Semuanya akan membeku dan menjadi zona terlarang seumur hidup. Itu sangat menakutkan. Keterampilan ini sebenarnya mirip dengan Heavenly Frost Cold Energy. Oleh karena itu, susu menelan Cold Silence Crown untuk melihat apakah ia dapat meningkatkan skill Heavenly Frost Cold Energy ke skill tingkat tinggi karena skill bencana kosmik ini, Cold Silence. Tentu saja, Siyu tidak punya waktu untuk melakukan hal ini sekarang. Ini karena dia tahu bahwa hasil dari ramalan bersama burung hantu, kucing permata, dan Ling adalah bahwa waktu terbaik untuk berburu jurang super dewa adalah besok. Jika mereka melewatkannya besok, variabelnya mungkin lebih besar. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Siyu dan yang lainnya memutuskan untuk menantang jurang super surgawi saat ini. Meski susu belum dalam kondisi optimal, setidaknya kontrak Star Sea sudah maksimal. Itu memang hanya selangkah lagi dari zaman dewa. Itu bisa disebut dewa zaman semu. Selain itu, kekuatannya melawan elemen jurang maut, sehingga mungkin bisa bertarung. Saat ini, Daki dan yang lainnya telah menyelesaikan penyelidikan mereka dan kembali. Domain bintang biru merah, planet surgawi. Bintang ini sekarang menjadi markas besar jurang super surgawi, dan juga tempat pihak lain ditempatkan. Di luar planet ini, sebuah kapal perang tak terlihat perlahan mendekat. Di sampingnya adalah penjinak binatang dari planet surgawi, Yueling, yang dipanggil oleh Siyu. Siyu berdiri di kapal perang dan menatap planet yang sudah gelap melalui layar dengan wajah tanpa ekspresi. Kapten Siyu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di samping Siyu,
Yue Ling menarik napas dalam-dalam dan melihat ke planet induknya sambil bertanya pada Siyu. Apa yang harus kita lakukan? Kami adalah bajak laut, jadi tentu saja kami akan menyerang secara terbuka. Kata-kata Siyu membuat Bistamer Yuling yang berada di sampingnya membuka mulutnya sedikit. Serang secara terbuka. Apakah tidak ada strategi taktis? Jadi, mereka sudah berlama-lama di sini untuk mencari informasi hanya untuk menyerang hari ini. Daripada memilih strategi yang lebih cocok. Dia tidak bisa mengerti. Seolah ingin memverifikasi kata-kata Siyu, Ling tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung mendekati planet surgawi. Bagaimanapun juga, planet surgawi adalah markas besar jurang surgawi yang super ini. Tentara, langkah-langkah pertahanannya memang tidak ada bandingannya dengan tempat lain. Namun, saat kapal perang besar itu mendekat, kapal itu segera ditemukan oleh tentara abis. Anggota jurang yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di luar bintang memandangi kapal perang besar yang tiba-tiba muncul dengan ketakutan. Siapa ini? Mereka bahkan lebih gugup daripada Siyu karena mereka saat ini berada dalam tahap konfrontasi antara tentara Raja Kegelapan dan tentara Laut Kosmik. Keributan apapun bisa berakibat fatal. Serangan diam-diam oleh pasukan Laut Kosmik. Atau apakah itu milik mereka sendiri? Mereka merasakan kekuatan jurang yang sangat besar dari kapal perang ini. Tunggu, kru bajak laut. Namun tak lama kemudian, tentara abis yang ditempatkan di luar planet surgawi menemukan bendera bajak laut tebal yang disisipkan di kapal perang. Selain itu, bentuk kehidupan yang memancarkan kekuatan jurang juga ditemukan. Astaga, bebek bajak laut. Itu adalah bebek besar yang penuh otot. Ia berdiri di depan kapal perang dengan topi bajak laut dan penutup mata hitam untuk melindungi kekuatannya, hanya memperlihatkan mata dewa jahat. Kekuatan jurang yang sangat besar yang menyapu langit berbintang membuat Daki memang terlihat sangat mirip dengan anggota pasukan abis, namun dari segi pakaian, tidak diragukan lagi dia adalah seorang bajak laut. Teriakan berikutnya tidak diragukan lagi sangat arogan. Dukun, kelompok bajak laut era telah tiba. Orang-orang yang tidak ada hubungannya, minggir. Dukun, merampok, panggil bosmu, namamu Benos, kan? Teriakan keras itu mengejutkan pasukan abis. Brengsek. Apa yang sedang terjadi? Bajak laut kosmik, merebutnya dari pasukan abis mereka. Tidakkah mereka tahu bahwa bos pasukan abis ini adalah ahli tingkat dewa super? Bab 1616, Kombinasi Bebek 1. Domain bintang biru merah, di luar planet surgawi. Banyak bentuk kehidupan jurang yang menatap tajam ke arah bebek bajak laut dari kelompok bajak laut era. Meskipun itu juga merupakan bentuk kehidupan jurang dan semua orang, berasal dari ras yang sama, perilaku arogan bebek bajak laut tidak berbeda dengan memprovokasi pasukan reguler mereka. Jurang itu adalah perlombaan besar. Karena sifat polusi dan penularannya, rasnya tersebar ke seluruh alam semesta. Bukan tidak mungkin bagi beberapa orang untuk menjadi bajak laut. Namun, pasukan reguler ini benar-benar tidak dapat membayangkan mengapa organisasi buruk seperti bajak laut luar angkasa punya nyali untuk merampok pasukan super dewa. Dukun, Daki melangkah ke langit berbintang dan keluar dari kapal perang selangkah demi selangkah. Riak gelombang gelap melingkar muncul di bawah kakinya, dan riak muncul di setiap langkah. Dalam sekejap mata, ia membentuk konfrontasi dengan ribuan pasukan ras abis di luar planet surgawi. Ledakan, aura Daki meletus lebih jauh, dan kekuatan dewa tingkat tinggi tidak diragukan lagi terlihat. Ketika hewan peliharaan Siyu pertama kali menerobos setengah tahun yang lalu, tingkat kekuatan suci mereka sudah berada di puncak dewa perantara. Dan sekarang, setengah tahun kemudian, itu hampir meningkat ke tingkat pertumbuhan dewa tingkat tinggi. Itu tidak mengandalkan poin keterampilan, tetapi murni pada tingkat kekuatan suci yang dikumpulkan dengan berbagai sumber daya budidaya tingkat dewa dan makanan yang diciptakan oleh bayi ginseng. Dengan Bugi menggunakan 4 reruntuhan suci untuk mengaktifkan domain pertanian kreasi dan baby ginseng menggunakan kekuatan dunia untuk bertani secara gratis, di bawah aliansi yang kuat, hewan peliharaan Siyu makan makanan besar yang hanya bisa dimakan oleh level dewa lainnya sekali setiap hari. Namun, meskipun para dewa tingkat tinggi tidak lemah lagi, melihat ini, pasukan abis di sisi lain hanya ingin tertawa. Sialan, dia adalah dewa tingkat tinggi. Bahkan di planet perantara manapun, dia bukanlah yang terkuat. Bagaimana mungkin bebek bajak laut ini berani? Seorang pria dengan keinginan mati.
Di Abyss Army, Putri Duyung Hitam yang tampak seperti sersan memegang pistol dan langsung membidik Daki, menembakkan peluru air biru dengan keras. Peluru air itu secepat peluru ringan, menarik cahaya biru di langit berbintang. Yang sulit dipercaya adalah peluru air ini sebenarnya mengandung kekuatan pembersihan yang kuat. Ini benar-benar bergulir. Di kapal perang, Si Yu menggelengkan kepalanya. Tentara Raja Kegelapan dan Asosiasi Perlindungan Lingkungan berselisih. Untuk memahami cara melawan pihak lain, banyak pemurni. Asosiasi Perlindungan Lingkungan mengontrak hewan peliharaan yang mencemari. Di pihak pasukan Raja Kegelapan, sebenarnya ada banyak monster polusi yang menguasai kemampuan pembersihan. Itu adalah tombak pembersih kematian, senjata pamungkas yang dikembangkan oleh Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Kemudian dikuasai oleh tentara Raja Kegelapan. Peluru pembersih tingkat tertinggi yang ditembakkan dapat menyebabkan kerusakan besar pada makhluk jurang di bawah dewa terbaik. Selain konsumsi besar dan efek tunggal, pada dasarnya tidak ada kekurangan lainnya. Yueling memandang ke langit berbintang dan berkata dengan gugup. Jangan khawatir, itu hanya kekuatan pembersihan yang dikuasai oleh kekuatan luar, kata Si Yu. Tidaklah cukup hanya mengandalkan metode ini untuk menghadapi bebek monster yang mengembangkan dua kekuatan pada saat yang bersamaan. Astaga, saat peluru pembersih menyerang, Daki mengerutkan kening dan mengembunkan senjata di depannya. Itu adalah alu biru emas. Dukun, Daki mengayun, dan lengkungan peluru air langsung berubah. Demon Subduing Pesel secara langsung menyerap peluru pembersih, mengejutkan pasukan Abyss di sisi yang berlawanan. Apa itu? Apa itu? Serangan Death Cleansing Spear diserap. Dukun, aku akan mengembalikannya padamu. Daki mengayunkannya lagi, dan peluru pembersih dalam Demon Subduing Pesel terlempar kembali utuh. Bahkan lebih cepat lagi, membuat pupil Putri Duyung Hitam yang menembakkan serangan itu mengecil. Ledakan. Ah! Bahu kanannya tertembus tetesan air. Kekuatan pembersihan yang sangat besar mulai menyapu seluruh tubuhnya, membuatnya bergoyang di langit berbintang kesakitan. Senjata di tangannya juga jatuh ke langit berbintang. Kuek, sial, mereka benar-benar berani menyerangku. Pada saat ini, Daki sedang marah dan berencana memberikan hadiah ucapan selamat kepada tentara Abyss. Itu mengangkat staf penakluk iblis Vajra tinggi-tinggi dan mengaktifkan penglihatan gelombang, mata hati. Di bagian atas alu, bom pembersih yang terus mengembang mulai mengembun. Namun, bom pembersih ini sangatlah besar. Dalam sekejap, ia berkembang menjadi bintang air pembersih seperti asteroid. Cahaya pembersih biru emas bersinar seperti matahari. Mengaum, hanya dengan melihat cahaya ini, banyak tentara-tentara Abyss yang merasakan kesakitan yang luar biasa dan meratap. Apa itu? Di kapal perang, Yueling tidak percaya. Bebek bajak laut ini jelas baru saja meletus dengan kekuatan jurang yang sebanding dengan dewa neraka tingkat tinggi. Tetapi pada saat ini, mengapa ia meletus dengan kekuatan pembersihan yang begitu mempesona? Dia tidak mengerti. Tapi tidak diragukan lagi, Daki berencana bertarung melawan ribuan ras Abyss sendirian. Pada saat ini, Daki dengan lembut menuju bintang air yang sangat besar di bawah planet surgawi. Kemudian, saat bintang air itu meledak menjadi hujan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, ia menyerbu ke dalam pasukan Abyss. Jangan banyak bertanya, hanya melihat. Pihak lain adalah dewa super, tidak, lupakan dewa super dari pihak lain, bahkan dewa sempurna dari pihak lain sepertinya tidak terlalu memikirkannya. Itu hanyalah penjagaan sampah di luar planet ini. Kalau begitu, biarkan Daki bermain dengan pihak lain dulu, kata Si Yu sambil tersenyum. Meskipun Daki hanyalah dewa tingkat tinggi sekarang, itu adalah kekuatannya sendiri. Selain dirinya, ia masih memiliki senjata saat ini. Daki menyempurnakan bintang pembersih tingkat menengah dan mengubahnya menjadi alu penakluk iblis, bekerja sama dengan keterampilan staf penakluk iblis Vajra. Selain karena kekuatan pembersihan dirinya yang sangat kuat, Susu juga secara khusus memberikan senjata ini roh pembersih laut agar lebih kuat lagi. Itu setara dengan Daki, yang memegang senjata ini, mewarisi kekuatan pembersihan Susu beberapa kali lipat. Melawan ras Abyss, ia hanya membunuh tanpa pandang bulu dan dapat dengan mudah melompati level. Bab 1617, Kombinasi Susu dan Bebek 2. Pada saat ini, ras Abyss yang lebih lemah langsung kehilangan kemampuan bertarungnya ketika mereka menyentuh hujan cahaya dan jatuh dari langit berbintang. Meskipun ras Abyss yang lebih kuat dapat menahan hujan cahaya,
mereka juga terkena dampak yang kuat. Daki turun dan melambaikan staf penakluk iblis Vajra di tangannya. Sejumlah besar sosok terbalik seperti gunung dan meledak di langit berbintang. Staf penakluk iblis Vajra di tangannya sepertinya memiliki kekuatan suci yang mengejutkan. Itu bisa membunuh dewa dan setan di jalurnya. Sepertinya Daki terlalu konyol. Ras abis yang lebih kuat akhirnya muncul di pasukan penjaga planet surgawi. Itu adalah hantu air besar yang tampak seperti kera. Seluruh tubuhnya memancarkan aura hitam. Ia memegang Trisula dan menyerang dengan marah. Hukum kegelapan melekat pada Trisula, menyapu kekuatan jurang super surgawi dan langsung menyerang Daki. Ledakan. Daki tidak menunjukkan kelemahan apapun. Tubuhnya membesar, dan ia juga memegang alu penakluk iblis untuk menyapu kekuatan pembersihan dan menghantamkannya ke Trisula gelap pihak lain. Setelah suara keras, retakan muncul di Trisula gelap, dan aura jurang bocor, mengejutkan hantu air. Hui, alu penakluk iblis menyapu kekuatan bebek dan kekuatan bintang 1. Kekuatan susu langsung menembus batas senjata pihak lain. Kualitasnya sama sekali tidak berada pada level yang sama, dan langsung menusuk ke perut hantu air. Kuek, air gelap. Di bawah ekspresi tidak percaya dari dewa tertinggi tentara abis, ia menyadari bahwa selain membersihkan dirinya sendiri, bebek bajak laut ini juga ingin menyerap kekuatan jurangnya. Setelah menggunakan senjata untuk menembus langit berbintang, tangan Daki yang lain langsung berubah menjadi kabut hitam. Pusaran seperti lubang hitam muncul di telapak tangannya dan langsung mencubit lehernya. Saat ia membersihkan kekuatan jurangnya menjadi kekuatan jurang murni yang lebih mudah diserap tanpa bekas orang lain, ia menyerap kekuatan jurang tersebut ke dalam tubuhnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Puff! Dalam sekejap, dewa terbaik dihancurkan oleh gerakan berturut-turut Daki. Tidak hanya seluruh tubuhnya dibersihkan, tetapi sebagian besar kekuatannya juga telah diserap. Dalam sekejap mata, ia menjadi sangat lemah dan berada di ambang kematian. Daki mengayunkan sisa tubuhnya dan membuangnya. Ia menyerang pasukan abis lagi seperti Dewa Iblis dan Dewa Pembantaian. Melalui banyak kombinasi metode pembersihan, pengendalian gelap, dan mata Dewa Jahat, ia memburu dan memperkuat dirinya sendiri. Ini, Yue Ling terus menonton dengan bingung. Itu sungguh luar biasa. Hal yang sama terjadi di Heavenly Water Star. Dewa terkemuka langsung dibunuh oleh Starry Sky Slime tanpa perlawanan apapun. Hal yang sama terjadi di sini. Bebek bajak laut ini juga pemberani. Pantas saja si Yu berani menantang Dewa Super. Setiap anggota kru bajak laut ini tampaknya memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dewa terkemuka. Tidak baik. Tidak lama kemudian, tentara abis yang menjaga planet surgawi menemukan bak bebek bajak laut ini. Ia tidak takut dengan kekuatan jurang maut atau kekuatan pembersihan, dan sepertinya ia tidak memiliki metode apapun untuk melawannya. Terlebih lagi, Daki yang bertarung dan melahap kekuatan orang lain sepertinya memiliki kekuatan yang tiada habisnya. Terutama senjata itu, yang telah mengeluarkan kekuatan besar dari awal hingga akhir dan tidak pernah melemah. Saat itu, Daki sangat bersemangat. Meskipun itu adalah tipuan dan meminjam kekuatan kakak susu, perasaan menyerap kekuatan jurang tanpa batas untuk memperkuat dirinya sendiri terlalu bagus. Benar-benar membuat ketagihan. Tentu saja bebek itu juga sangat waspada. Itu membersihkan kekuatannya sebelum menyerapnya. Kalau tidak, dia pasti akan jatuh di bawah kekuatan jurang maut dan dibunuh oleh Beastamer dan Big Sister. Sulit dipercaya. Siapa lelaki ini? Pada saat ini, selain si Yu dan yang lainnya, ada tamu tak diundang lainnya di kehampaan yang tak ada habisnya. Mereka juga menyusup ke domain bintang biru merah melalui metode teknologi tinggi dan menyusup ke sekitar planet surgawi. Ini adalah tim elit beranggotakan 4 orang. Ada 2 manusia dan 2 bentuk kehidupan kosmik. Di antara mereka, ada 2 bentuk kehidupan kosmik, satu adalah ras pembersih yang berada di peringkat 10.000 teratas ras kosmik, dan yang lainnya juga merupakan binatang neraka. Namun, dari kelihatannya, mereka mengendalikan kekuatan jurang dengan sangat baik. Bajak laut, konyol. Di saat seperti ini, mengapa bajak laut menyerang planet surgawi? Tepatnya, beraninya para perompak menyerang tentara abis. Saat itu, tim terkejut. Mereka sebenarnya adalah anggota tentara perlindungan lingkungan yang ditempatkan di tepi Laut Kosmik. Laut Kosmik telah membuat keputusan serangan secara keseluruhan. Mereka setara dengan pramuka yang datang untuk pramuka lebih dulu. Pada akhirnya,
Mereka tidak menyangka akan melihat pertunjukan sebagus itu di markas musuh. Markas Super Dewa Abis yang mereka anggap sebagai musuh besar sedang diserang oleh bajak laut. Itu sungguh konyol. Kuncinya adalah bebek bajak laut itu masih kuat. Ia benar-benar mengembangkan kekuatan pembersihan dan kekuatan jurang pada saat yang sama dan mengalahkan dewa neraka yang terkemuka. Dari mana datangnya bajak laut ini? Sayangnya, mereka ditempatkan di tepi laut kosmik sepanjang tahun dan selalu berada dalam kondisi pertempuran yang sangat menegangkan. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan kompetisi setengah dewa di planet Raja Dunia. Kalau tidak, jika seseorang dari planet Raja Dunia yang melihat penampilan Daki saat ini, mereka pasti bisa mengenalinya. Sangat kuat. Di bawah keterkejutan mereka, Daki menyapu pasukan itu lagi dan menyedot 10 abis-bis tingkat dewa ke sisinya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Itu sangat kejam dan menantang surga. Dukun. Daki dengan ganasnya mengalahkan musuh dan menggambarkan bajak laut itu dengan jelas. Namun, pada saat ini, Daki dan pengintai dari pasukan perlindungan lingkungan membuat murid Yue Ling di kapal perang menyusut pada saat yang bersamaan. Karena kekuatanmu, tunduklah padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mantra yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit berbintang, dan kabut hitam yang menakutkan sepertinya menyelimuti seluruh domain bintang biru merah. Semua orang terseret ke dunia jurang baru, menghilang dari bintang-bintang dan jatuh ke laut yang gelap. Bab 1618, Kombinasi Susu dan Bebek 3. Daki tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan sungguh-sungguh dan melihat bahwa di atas lautan bintang yang lebih tinggi, tempat ini dipenuhi kabut dalam jumlah besar, dipenuhi keanehan dan kengerian. Aura bau berputar-putar di langit berbintang. Ia mengaktifkan Wave Heart Eye dengan sekuat tenaga, ingin mengamati sosok besar di balik kabut bintang, tapi gagal. Saya tidak bisa mengalahkannya. Tak lama kemudian, pemikiran ini muncul di hati Daki. Jurang yang luar biasa, Benos. Tim pengintai tentara perlindungan lingkungan yang terperangkap di dalam jurang sangat ketakutan. Mereka tahu bahwa tindakan gila kru bajak laut ini pasti akan menyebabkan turunnya Dewa Super. Tuan Benos. Pasukan abis yang tersisa juga sangat terkejut melihat Lord Benos muncul. Namun, bertentangan dengan imajinasi mereka, Benos tidak menyerang bebek bajak laut ini. Sebaliknya, dia tampak mengagumi pihak lain dan berniat membuatnya tunduk padanya. Kamu tidak layak. Namun, di mata siapapun, jawaban bebek bajak laut tidak ada bedanya dengan menari di ranjau darat. Itu jelas gemetar karena aura yang menakutkan, dan tangan yang memegang alu penakluk iblis sedikit gemetar, tapi dia masih menatap lurus ke arah kabut aneh dan meremehkannya. Itu bukan terserah kamu. Sebelum Benos dapat melihat tubuhnya, ia menunjukkan perbedaan kekuatan yang tampaknya merupakan dimensi yang terpisah dari tingkat dewa. Gelombang jurang yang seperti runtuhnya langit berbintang menenggelamkan kapal perang dan Daki di dunia yang hancur ini. Seperti yang dikatakannya, mau bagaimana lagi? Dengan kekuatan bentuk kehidupan jurang tingkat dewa super, mudah untuk merusak keinginan suatu bentuk kehidupan dan mengubah rasnya. Itu pasti masih memiliki kartu truf. Melihat Daki begitu sombong dan juga tak terkalahkan di hadapan dewa super, para pengintai dari pasukan perlindungan lingkungan menelan ludah mereka dengan gila-gilaan. Dalam situasi ini, mereka sudah dapat menentukan bahwa mereka pasti telah ditemukan oleh jurang super surgawi. Namun, karena mereka terlalu lemah dan tidak layak untuk diperhatikan oleh jurang super surgawi, sekarang mereka dikelilingi oleh jurang maut. Jika mereka ingin tetap hidup, mereka hanya bisa mengandalkan kru bajak laut ini. Selama pihak lain bisa memberikan tekanan super surgawi pada jurang maut, mereka bisa melarikan diri. Berita di sini harus disebarkan dengan cepat. Di bawah tatapan semua orang, Daki menatap lurus ke arah gelombang jurang yang datang dan menarik napas dalam-dalam, menggunakan jurus pamungkasnya, Kuek. Ganti, kakak, selamatkan aku. Merasakan kekuatan jurang yang begitu mengerikan, Daki langsung menganalisa bahwa ia tidak bisa melahap atau membersihkannya. Ia mengangkat kepalanya dan meraung minta tolong. Saat ini, langit berbintang tampak sunyi. Sudut mulut banyak orang bergerak-gerak. Namun sedetik kemudian, diiringi suara air yang jatuh ke dalam air, permintaan bantuan Daki sepertinya benar-benar berhasil. Dari pusat langit berbintang, gelombang cahaya suci terus menyebar dan menerangi sekeliling. Kemudian, di hadapan ketidakpercayaan semua orang, gelombang pembersihan ini mulai dengan paksa mendorong gelombang jurang dari segala arah.
Gelombang pembersihan yang mengerikan juga langsung membersihkan sisa bentuk kehidupan jurang maut. Bahkan kabut hitam di lautan bintang pun tersebar, menampakkan tubuh sebenarnya dari jurang super surgawi. Seluruh tubuhnya berwarna hijau tua, dan sangat besar. Samar-samar ia memiliki bentuk kuda laut, dan seluruh tubuhnya dipenuhi paku. Tidak hanya 10 mata merah yang berkedip-kedip dengan cahaya, tetapi rambut lebat seperti rumput laut juga membungkusnya, terlihat sangat menakutkan. Benos, yang sedang melayang di langit berbintang, melihat ke arah kapal perang dengan heran. Slime langit berbintang, mengenakan mahkota, juga melayang di langit berbintang dan memandangnya dengan tenang dan jijik. Membersihkan semangat bintang. Saat Benos melihat susu, ia mengenali rasnya. Anda dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Ia tahu bahwa mustahil bajak laut sekuat itu muncul tanpa alasan. Kemunculan roh bintang pembersih menegaskan identitas kru bajak laut ini. Hanya Asosiasi Perlindungan Lingkungan yang memiliki semangat bintang pembersih. Begitu perlombaan ini lahir, perlombaan ini akan diserap oleh Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan sangat sedikit yang akan terlewatkan. Jadi begitu, apakah mereka akan melancarkan serangan habis-habisan hari ini? Tapi meluncurkan serangan habis-habisan dengan cara yang bodoh dan mengirimkan roh bintang yang lemah seperti itu sedikit tidak menghormati keberadaanku. Dewa Super Jurang, Benos, bisa merasakan kekuatan susu. Itu seharusnya memiliki kekuatan dewa yang sempurna, tapi masih angan-angan untuk mengalahkannya di atas levelnya. Di sisi laut kosmik, tidak peduli seberapa tidak memadainya kekuatan militer, pasti ada beberapa dewa super, bahkan jika mereka tidak dapat mengumpulkan 10 dewa super. Sekarang, dia sebenarnya diremehkan seperti ini dan berpikir bahwa dia bisa melawan roh bintang pembersih yang bahkan tidak super surgawi. Benos mau tidak mau menganggapnya lucu. Tidak, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Susu memandang Benos dengan tenang. Tatapannya berkilat, dan tubuhnya terus membesar, juga membesar menjadi slime besar seperti bintang, membuat ekspresi Benos membeku. Tentu saja, yang dipedulikannya bukanlah perubahan pada tubuh susu, melainkan suara bintang yang tak terhitung jumlahnya di domain bintang biru merah. Mereka meminta bantuan roh bintang pembersih ini. Tidak hanya bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di domain bintang biru merah yang meratap, bahkan bintang-bintang di domain bintang sekitarnya juga menyumbangkan kekuatan tanpa akhir untuk berkumpul di sini. Kamu, Benos langsung tahu bahwa dia baru saja melakukan kesalahan. Kekuatan pihak lain jelas tidak sesederhana dewa biasa yang sempurna. Keterampilan intrinsik pihak lain, keterampilan yang menandatangani kontrak dengan langit berbintang, sangatlah tinggi. Ledakan. Dalam keadaan linglung, cahaya menyebar dari tubuh susu dan berubah menjadi gelombang pembersihan. Dalam sekejap, ia terbalik dan menghempaskan tubuh besar Benos. Benos seperti bintang terbang, menghancurkan meteorit kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bab 1619, Kombinasi Susu dan Bebek 4. Mengaum. Gelombang asal yang brutal yang diperkuat oleh kontrak laut bintang tingkat kuasi transenden menghantam Benos, membuatnya mengeluarkan raungan marah. Saat ini, penonton yang menyaksikan pertarungan ini sudah benar-benar diam. Keempat pengintai tentara perlindungan lingkungan tercengang saat melihat Benos diterbangkan. Mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Apalagi yang Benos katakan tadi. Membersihkan semangat bintang. Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Mereka memandang susu dengan tidak percaya. Mereka sangat yakin bahwa pihak lain itu pasti bukan salah satu dari mereka. Rencana pertempuran mereka tidak memiliki cincin ini sama sekali. Mereka belum pernah melihat rekan satu tim seperti itu di Void Battlefield. Apa sebenarnya yang terjadi dengan pertempuran ini? Saat ini, setelah diserang oleh susu, Benos terlebih dahulu menegaskan bahwa pihaknya memang meremehkan pihak lain. Jika itu adalah ras abis yang transenden satu, ia mungkin benar-benar kalah dari roh bintang pembersih ini. Level kontrak langit berbintang pihak lain sangat tinggi, namun sayangnya, levelnya berada di atas transenden 2. Selain itu, meskipun level keahliannya sangat tinggi, sepertinya level tersebut belum mencapai level itu, level yang cukup untuk mendukung pembersihan, roh bintang untuk membersihkan di atas levelnya. Kamu berhasil dan membuatku marah. Tak lama kemudian, cahaya hitam menyebar dari sosok Benos, tampak seperti hancur dengan sendirinya, membuat orang takut. Ledakan. Sesaat kemudian, tubuh Benos memang langsung meledak. Sejumlah besar kekuatan jurang keluar dari tubuhnya.
Abis-bis yang baru saja dikalahkan oleh Daki semuanya dihidupkan kembali pada saat ini. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dewa tertinggi. Ratusan dewa abis terkemuka langsung muncul di seluruh langit berbintang, sangat terkejut. Pergi. Dalam kehampaan, dengan sebuah perintah, ratusan dewa terkemuka dari berbagai bentuk yang telah kehilangan kesadaran menyerang Susu dengan gila-gilaan. Melihat ini, Susu mengerutkan kening dan tersapu oleh fluktuasi asal. Gelombang biru langsung membekukan banyak dewa abis di langit berbintang. Namun diiringi sosok Benos, ia berubah menjadi monster laut humanoid dengan wajah seperti nila biru, rambut seperti pasir, serta mulut dan taring yang besar. Dewa jurang neraka yang telah dihidupkan kembali olehnya juga langsung menghancurkan dirinya sendiri. Bum 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 bum. Namun, kali ini, bukan kemunculan kekuatan jurang yang sangat besar, melainkan lahirnya kekuatan kutukan aneh yang langsung muncul dari udara tipis di tubuh Susu, menyebabkan pola jurang hitam pekat muncul di Starry Sky Slime-nya, seperti tubuh. Tidak, Susu ingin membersihkannya, tetapi ia menyadari bahwa membersihkan pola jurang ini tampaknya sama sulitnya dengan membersihkan sepenuhnya jurang super surgawi di depannya. Meski dengan energi tak terbatas, butuh banyak waktu. Aku membutuhkan kekuatanmu. Sama seperti bagaimana Susu bisa memobilisasi kekuatan langit berbintang, jurang super surgawi ini sepertinya mampu memobilisasi kekuatan langit berbintang. Namun, yang dimobilisasinya adalah kekuatan jurang maut di planet yang tercemar. Di hadapan Susu yang marah, jurang super dewa, Benos, juga mulai menyerap kekuatan jurang dari domain bintang biru merah. Alasan mengapa ras abis memperluas wilayah mereka juga karena ini. Semakin luas jangkauan jurangnya, semakin kuat ras abisnya. Kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di mulut Beno. Mulut jurangnya yang besar sepertinya terhubung ke dimensi lain. Pilar cahaya ungu berkedip-kedip, seperti gelombang cahaya yang mampu menghancurkan bintang, dan langsung menembus Susu. Pada saat itu, Susu tidak peduli dengan kutukan abis di tubuhnya dan memilih untuk menahan serangan musuh dengan sekuat tenaga. Fluktuasi asalnya juga berubah menjadi pilar cahaya hijau dan putih yang mengembun di depannya. Dan ditembakkan. Dua gelombang cahaya saling terkait. Ledakan, pemurnian dan gelombang jurang bertabrakan. Ketika kekuatan satu pihak terlalu kuat, hubungan pengekangan melemahkan batasnya. Situasi saat ini adalah meskipun kekuatan Susu melawan kekuatan pihak lain, karena levelnya lebih lemah dari pihak lain, ia hanya bisa menahan diri. Kamu bukan tandinganku. Benos memuntahkan cahaya jurang yang mencemari dunia. Pada akhirnya, itu menekan kekuatan Susu. Pilar cahaya besar itu langsung menghancurkan tubuh Susu. Dalam sekejap mata, tubuh baru mengembun di langit berbintang. Kali ini, Susu kembali berubah menjadi wujud gadis suci laut biru di panggung sprite laut biru dan muncul di belakang Benos. Elemental terkondensasi, dan pedang asal lautan bintang terayun ke bawah. Astaga, tubuh Benos terbelah menjadi dua. Susu langsung kembali ke bentuk slime-nya, dan pola jurang di tubuhnya menjadi lebih dalam dan terkorosi. Pria yang sulit. Tubuh Benos yang terbelah menjadi dua kembali meledak. Lalu, pemandangan mengerikan muncul. Pusaran jurang yang memenuhi langit muncul. 10.000, 100.000, 1 miliar. Puluhan miliar makhluk jurang dipanggil oleh Benos dari pusaran jurang ke segala arah. Batas bawah kekuatan makhluk ini sangat rendah. Yang terlemah hanya pada tingkat transenden, dan yang terkuat hanyalah seorang setengah dewa, tetapi jumlahnya sangat menakutkan. Ini semua adalah makhluk yang dicemari oleh tentara abis di domain bintang biru merah. Benos memiliki kemampuan untuk memanggil mereka. Pada saat ini, makhluk-makhluk ini telah terkorosi oleh jurang maut menjadi bentuk, jiwa, roh, dan monster yang dapat dikendalikan secara sembarangan. Setan-setan ini meningkatkan tekanan pembersihan Susu lagi. Langit berbintang tidak lagi terang. Merasakan bahwa roh bintang pembersih ini akan menemui jalan buntu, ekspresi Benos menjadi tenang saat dia melihat ke arah tertentu. Kapten Siyu. Pada saat ini, di kapal perang perak, dikelilingi oleh begitu banyak monster jurang, jantung Yue Ling terus berdebar kencang. Namun, saat ini, dia tidak terlalu mengerti. Jelas ada banyak anggota kru bajak laut, jadi mengapa Siyu membiarkan Slime itu keluar sendirian. Bahkan bebek bajak laut telah kembali ke kapal perang untuk memulihkan diri. Hidup hanya bisa menembus kemacetan jika sudah mencapai batasnya, kata Siyu dengan tenang. Dia menatap dunia luar,
membuat Yue Ling terpesona. Jadi sekarang, dia menggunakan jurang super surgawi sebagai rekan tanding. Tentu saja, jika situasi khusus terjadi, seperti sekarang, saya akan mengirimkan bantuan, kata Xiu. Tuan, saya terlambat. Di langit berbintang, Susu menghadapi jurang super surgawi dan puluhan miliar makhluk jurang maut dan jatuh ke dalam kerugian yang sangat besar. Namun, saat ini, bala bantuan Benos seakan tak ada habisnya. Pusaran jurang baru muncul, dan dewa sempurna muncul di sini. Itu adalah seekor naga putih. Penampilannya tampak seperti kombinasi burung putih dan naga. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu putih lembut seperti kilat, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya petir. Bunuh itu. Benos melirik jenderalnya yang cakap, White Abyss Lightning Beast. Ini adalah satu-satunya bawahan di bawahnya yang tidak mengembangkan kekuatan jurang maut dan telah mencapai tingkat dewa yang sempurna. Ia merekrut bawahan seperti itu untuk situasi saat ini. Kekuatan roh bintang pembersih adalah kontrak langit berbintang. Namun, batasan dari kontrak langit berbintang adalah kontrak tersebut hanya dapat digunakan pada kehidupan tertentu. Dengan kata lain, meskipun roh bintang pembersih ini bisa menimbulkan ancaman tertentu, ia belum tentu bisa mendapatkan banyak keuntungan melawan ahli elemen lain pada level yang sama. Binatang petir jurang putih adalah eksistensi istimewa yang telah ia kembangkan. Itu memiliki kekuatan tingkat dewa yang sempurna. Meski tidak super surgawi, itu pasti bisa menimbulkan ancaman besar bagi roh bintang pembersih ini. Benos hanya ingin menang secepatnya dan tidak ingin terlalu terjerat. Jika ia melawan roh bintang pembersih itu sendiri, itu mungkin akan menjadi pertarungan yang berkepanjangan dan tanpa akhir. Dan sekarang, jika mereka bisa menang secepatnya, mereka bisa pergi dan membagi rampasan perang dari wilayah lain. Tuan, serahkan padaku. Binatang petir jurang putih mengunci pandangannya pada Susu dan melebarkan sayap petirnya, terbang menuju Susu. Namun, saat ia hendak melakukannya, dengan sebuah ledakan, seekor bebek setan buta keluar dari kapal perang lagi dan muncul di jalur binatang petir jurang putih dalam sekejap. Kuek tersesat. Binatang petir jurang putih terlempar terbang. Matanya berkedip-kedip dengan kilat saat melihat ke arah bebek iblis pembersih dunia yang menghentikannya. Jika kamu ingin menghentikan kakak, lewati aku dulu. Daki melepas seluruh penutup matanya dan menatap White Abyss Lightning Beast dengan tenang. Anda, petir menyambar lagi di tubuh binatang petir jurang putih. Bukan karena saya, tapi karena saya berada di posisi pertama dalam tim. Daki memegang beberapa buah waktu di kedua tangannya dan memakan semuanya seolah sedang meminum obat. Bab 1620, Penyelesaian pertama dari Super Surgawi 1. Setelah memakan buah waktu, aura Daki terus meningkat dan meledak menuju aura dewa yang sempurna. Dengan kekuatan Daki, jelas tidak bisa menghentikan binatang petir jurang putih. Namun, jika ia dan kekuatan Baby Ginseng menyatu menjadi satu, lain ceritanya. Mengaum. Di bawah letusan kekuatan gelap di tubuh bebek, tingkat kekuatan suci langsung menekan binatang petir jurang putih. Ia bahkan menjarah kekuatan jurang yang dipanggil oleh jurang super surgawi untuk digunakan sendiri. Bang! Binatang petir jurang putih terpaksa mundur setengah langkah oleh kekuatan bebek dan menunjukkan ekspresi tidak puas. Hal yang tidak berguna. Pada saat ini, melihat binatang petir jurang putih dihentikan oleh orang lain, Dewa Transenden tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sesaat kemudian, Susu pun melancarkan serangan balik terhadap situasi saat ini. Aduh, tubuh Susu terus membesar, seolah-olah habis-habisan, menatap tajam ke jurang super surgawi. Ia membuka mulutnya yang besar dan langsung mengaktifkan Infinite Devor. Ia sebenarnya ingin langsung melahap 10 miliar makhluk jurang di arena ke dalam tubuhnya dan menyelesaikan kombinasi pembersihan terkuat. Ledakan. Seluruh langit berbintang bergetar. Kekuatan yang dikeluarkan oleh melahap Susu yang tak ada habisnya membuat pupil mata Benos mengecil. Kekuatan cacing. Sungguh tidak dapat dipercaya, tidak dapat memahami mengapa roh bintang pembersih telah menguasai keterampilan terkuat dari Space Worm. Di bawah kekuatan melahap yang mengerikan, terlepas dari apakah itu bisa dicerna atau tidak, makhluk jurang yang memenuhi langit langsung mengalir ke mulut Susu dengan kekuatan yang luar biasa. Sangat sulit untuk menolaknya. Wuh. Seluruh langit berbintang mengeluarkan teriakan seperti hembusan angin. Jika Space Worm berani bermain seperti ini, pasti akan langsung tercemar. Namun,
Sebagai roh bintang pembersih, susu mampu menelan musuh untuk dibersihkan dan dicerna. Tidak hanya dapat menghemat energi, tetapi juga dapat memecah makhluk pemakan menjadi kekuatan yang diperlukan untuk digunakan. Sial, aku tidak bisa membiarkannya berhasil. Setelah menyadari hal tersebut, Benos tidak punya pilihan selain menumbangkan langit berbintang dan meledakkan pengorbanan untuk memperdalam kutukan pada susu. Bum 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 bum. Di bawah letusan kembang api hitam yang memenuhi langit, tubuh susu hancur berkeping-keping, namun juga tak terbendung. Saat ia menelan segalanya, ia melancarkan serangan balik terhadap Binos. Meski tidak mau terlalu banyak menelan hal-hal kotor tersebut, untuk menang, susu hanya bisa menggunakan semua cara yang bisa digunakannya. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, jika bukan karena fakta bahwa mereka yakin bahwa pasukan perlindungan lingkungan belum melancarkan serangan habis-habisan terhadap tentara Raja Kegelapan dari domain bintang biru merah, beberapa pengintai dari tentara perlindungan lingkungan pasti akan berpikir bahwa adegan pertempuran ada di depan mereka. Di langit berbintang, tubuh Starry Sky Slime bersinar dan bergerak cepat. Itu berubah menjadi sumber pembersihan dan terus menyerang Benos dengan peningkatan kontrak Starsea. Kemanapun ia lewat, makhluk jurang yang tak terhitung jumlahnya mati. Saat pertarungan semakin dalam, susu masih dirugikan dan tidak punya waktu untuk mempedulikan kutukan di tubuhnya. Sudah beberapa kali runtuh, namun situasi Benos tidak begitu baik. Ia tidak menyangka roh bintang pembersih ini begitu keras kepala. Ia sama sekali tidak peduli dengan kutukannya dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Tapi dengan cara ini, selama waktu terhenti, roh bintang pembersih ini pasti akan kalah. Benar saja, seiring berjalannya waktu, kekuatan susu masih sedikit kalah. Serangan balik kutukan pada tubuhnya terus meningkat, sangat mempengaruhi kecepatan mobilisasi kekuatan lautan bintang. Aba-aba, di dalam kapal perang, kucing permata dan burung hantu saling berpelukan dan melihat situasi di luar dengan gugup. Sialan Siyu, dalam situasi seperti ini, kenapa susu masih bertarung sendirian? Meskipun susu sangat kuat, tidak bisakah ia mengirim semua hewan peliharaannya untuk menyerang bersama? Kapten Siyu. Di kamar Kapten, Yue Ling juga merasa cemas. Jika Anda tidak mengirimkan bala bantuan, buka pintunya dan biarkan saya mendukungnya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, tidak perlu terburu-buru, kata Siyu sambil menarik napas dalam-dalam. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya Siyu, tetapi siapapun yang bukan dari pasukan Raja Kegelapan yang hadir juga memiliki ekspektasi yang tak ada habisnya terhadap susu. Namun, masih terlalu sulit untuk melawan Dewa Super di atas levelnya tanpa mencapai level Dewa Zaman. Selain itu bukanlah Dewa Super biasa, tetapi Dewa Super yang telah melampaui 2 kali. Saat ini susu berangsur-angsur dirugikan, namun Benos masih mempertahankan kondisi yang cukup baik. Setelah menonton beberapa saat, Siyu mengerti bahwa dia masih terburu-buru. Meskipun burung hantu telah meramalkan bahwa hari ini adalah waktu terbaik untuk menyerang, jika dia menunggu lebih lama dan memaksimalkan fluktuasi asal susu, situasi pertempuran mungkin akan berbalik. Kapten Siyu, Yue Ling berkata dengan cemas lagi. Saya mengerti, kata Siyu. Pada saat itu, tidak hanya sikap Siyu yang berubah, tetapi Dewa Super yang menekan susu juga menyadari sesuatu. Saat aura susu menjadi semakin lemah, dia menyadari bahwa roh bintang pembersih ini mulai terus-menerus terganggu, seolah-olah dia tidak mau dan sangat peduli dengan arah kapal perang. Ditambah dengan pertempuran sebelumnya, Dewa Super dengan cepat menyadari bahwa roh bintang pembersih ini mungkin sangat mengkhawatirkan kapal perang itu karena, dalam pertempuran tadi, ia sengaja menjauh dari kapal perang tersebut. Dan sekarang, karena berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, ia mengkhawatirkan kapal perang itu lagi. Seharusnya ada personel lain di kapal perang ini, tapi mereka bukanlah kombatan utama. Roh bintang pembersih ini harus khawatir akan terkena dampaknya setelah hilang. Memikirkan hal ini, Benos berkata, Putih, lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Hal yang tidak berguna. Mau tidak mau ia merasa tidak senang ketika menyadari bahwa binatang petir jurang putih masih melawan bebek bajak laut yang meledak-ledak. Masih kekurangan bawahan yang kuat. Kalau tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk menyelesaikan pertempuran hari ini.